Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahap replikasi agenda setting. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu agenda setting. Menurut Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw, agenda setting adalah sebuah kekuatan dari media untuk mentransfer isu agar mempengaruhi agenda publik atau khalayak. Khalayak akan menganggap isu yang disampaikan melalui media massa adalah isu yang penting. Jadi, we judge as important when the media judge as important. Kita menilai penting apa saja yang dinilai penting oleh media. Maxwell McCombs dan Donald Shaw melakukan penelitian mengenai agenda setting, di mana mereka menemukan adanya pertumbuhan atau perkembangan teori agenda setting, yaitu dibagi atas 4 tahap, yakni pertama, tahap studi awal, kedua, tahap replikasi, ketiga, tahap kombinasi faktor yang mempengaruhi agenda setting, dan keempat, tahap untuk meneliti bagaimana media menentukan agendanya. Nah, kembali ke tahap replikasi agenda setting. Jadi, tahap ini merupakan tahap pengulangan dan penguatan penelitian sebelumnya mengenai teori agenda setting, dan juga upaya untuk mengetahui kondisi-kondisi yang mempengaruhi agenda setting. McCombs dan Shaw melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sebab akibat atau timbal balik, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi antara apa yang dinilai penting oleh media dengan apa yang dinilai penting oleh publik, dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi hubungan tersebut. Sebagaimana penelitian pertamanya yang dilakukan di Chapel Hill, namun pada tahap kedua ini penelitian dilakukan di Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat, dengan melakukan survei terhadap calon pemilih sebelum dan sesudah pemilu. Sebagai langkah berikut mereka dalam mempelajari agenda setting, McCombs dan Shaw merencanakan penelitian tambahan yang berfokus pada kampanye pemilihan presiden tahun 1972. Penelitian ini menggunakan sampel yang lebih besar daripada penelitian sebelumnya, dan penelitian ini merupakan desain panel dengan responden yang sama yang diwawancarai di beberapa titik selama kampanye. Salah satu tujuan spesifik penelitian ini adalah memperoleh bukti mengenai arah kausalitas agenda setting. Sampel diambil dari pemilih yang sama secara random yang waktu pelaksanaan pada bulan Oktober ketika puncak kampanye dan bulan November ketika pemilu digelar. Dalam penelitian tersebut, kesimpulan dari hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk tabel di mana kategori isu penting diurutkan dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Contohnya pada saat itu yang menduduki peringkat pertama yaitu isu tentang Perang Vietnam, kemudian menyusul isu tentang kerusuhan kampus, begitupun seterusnya. Nilai penting dari sebuah isu dalam penelitian ini berdasarkan banyaknya jumlah artikel yang dimuat dan banyaknya liputan yang dilakukan terhadap isu tersebut. Sebagai contoh, isu Perang Vietnam memiliki artikel berita dan liputan berita paling banyak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan peringkat yang diberikan oleh surat kabar terhadap isu Perang Vietnam sama dengan peringkat yang diberikan oleh responden, yaitu peringkat pertama. Hasilnya bahwa untuk setiap periode tersebut, peneliti mendapati tingkat agenda media yang beragam dan diambil berdasarkan analisis isu surat kabar di Charlotte dan tayangan berita malam di jaringan televisi CBC dan NBC. Data untuk 2 periode penelitian tersebut kemudian diuji dengan teknik cross-legged. Penelitian menunjukkan hasil bahwa isu-isu yang berpengaruh dari media hanya pada isu-isu yang disajikan berita surat kabar saja. Dari perbandingan teknik uji tersebut, yang penting diperhatikan adalah garis diagonal atau persilangan yang menunjukkan adanya indikasi korelasi kausalitas pada periode tertentu di bulan Juni dan Oktober oleh pemilih terhadap isu-isu kepentingan yang disajikan berita dalam surat kabar di Charlotte. Hasil
Hasil penelitian bukan hanya membuktikan adanya hubungan, namun juga menggambarkan adanya hubungan tersebut secara jelas bahwa agenda media massa memiliki pengaruh dalam membentuk agenda publik. Di Indonesia, teori agenda setting kerap digunakan atau diuji dalam penelitian-penelitian untuk mengukur popularitas para kandidat presiden tiap kali menjelang pemilu presiden sejak tahun 2014 yang lalu. Lembaga survei seperti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) selalu mempublikasi hasil pollingnya yang mengejutkan. Sebab mengapa perbedaan signifikan antara polling pertama dengan polling berikutnya selama masa kampanye, khususnya pemberitaan media, ini berarti hipotesis fungsi agenda setting kembali teruji. Dalam hal ini, agenda setting terbagi menjadi dua tingkatan atau level, yaitu tingkatan 1 adalah upaya membangun isu umum yang dinilai penting. Tingkatan kedua adalah menentukan aspek atau bagian-bagian dari isu tersebut yang dinilai penting. Yang dimaksud dari tingkatan kedua ini adalah framing. Robert and Edelman, framing adalah penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada yang lain. Framing ini menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Nah, namun pada hakikatnya dari kedua tingkatan ini dinilai sama penting. Contohnya, media mengemukakan bahwa pemilu yang demokratis sebagai hal yang penting. Tetapi, media juga menyatakan bahwa tingkat kemiskinan menyebabkan masyarakat mudah terjebak praktek politik uang. Dalam hal ini, media membingkai isu mengenai bagaimana mencapai pemilu yang demokratis. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada tidaknya pengaruh agenda media terhadap agenda publik disebut faktor kondisional yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama, dari perspektif agenda media meliputi framing, priming, frekuensi, intensitas pemberitaan atau penayangan, dan kredibilitas media di kalangan audiens. Kedua, dari perspektif agenda publik adalah meliputi faktor perbedaan individual, faktor perbedaan media, faktor perbedaan isu, faktor perbedaan salience, dan faktor perbedaan kultural. Yuk kita ulas satu persatu pengertian masing-masing. Pertama, perbedaan individual. Di sini, pengaruh agenda setting akan meningkat pada diri individu yang memberikan perhatian lebih terhadap isu-isu yang disajikan oleh media massa. Bukti-bukti empirik menunjukkan bahwa perhatian individu terhadap isi media dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, luas pengalaman, derajat kepentingan, dan perbedaan ciri demografis juga sosiologis. Kedua, perbedaan media. Setiap media memiliki porsi pengedepanan pemberitaan yang berbeda. Framing dan priming merupakan salah satu bukti akan hal ini. Tekanan dan porsi yang berbeda berpengaruh terhadap daya terima agenda media oleh khalayak. Media yang lebih diterima oleh khalayak berpotensi memberikan efek agenda setting yang lebih besar. Perbedaan isu. Topik pembahasan yang sedang berkembang dan hangat diperbincangkan publik, seperti pada saat ini, yaitu COVID-19. Perbedaan salience, yaitu pemilihan isu berdasarkan perbedaan nilai kepentingan dilihat dari sisi khalayak. Masing-masing pilihan akan menimbulkan efek agenda setting yang berbeda. Perbedaan kultural. Setiap kelompok masyarakat akan menanggapi dan merespon isu yang sama secara berbeda, yang secara otomatis akan mempengaruhi efek agenda setting yang ditimbulkan. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai tahap replikasi agenda setting. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.